Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kesabaran-Mu menghadapi kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami beruntung punya Allah seperti Engkau. Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bapa, kami semakin rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Oleh sebab itu bersabdalah atas kami, ampuni segala dosa, kesalahan, kesombongan, sikap kami yang seringkali tidak menghormati Engkau, ketidaktepatan kami, ketidaksengajaan kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami melukai hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, sehingga Engkau berkenan hadir dan berbicara atas kami. Pakailah anak-Mu ini dengan segala kelemahan, keterbatasan kami. Kami percaya itu tidak menghalangi Engkau menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskanlah kami semua, urapilah kami semua ya Bapa. Lembutkan hati kami, pertajam telinga kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan kami bertekad untuk menghidupi, kami bertekad untuk berubah Tuhan. Terima kasih segala kuasa yang mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih. Berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang sudah siap menerima firman, katakan bersama, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali jumpa dengan saudara. Saya percaya ini hari yang sangat indah ya. Dan saya percaya saudara sudah dipelihara Tuhan, dilindungi, diberkati hingga pada pagi hari ini. Ingat saudara, kalau saudara bisa ada di tempat ini, itu bukan satu kebetulan saudara. Saudara boleh mengerti bahwa sejatinya ada banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang tidak berkesempatan untuk beribadah bersama, bersekutu, mencari wajah Tuhan. Dan tentu kalau kita bisa ada pagi ini, mari kita sama-sama bersyukur saudara. Amin. Firman Tuhan masih seputar kebangkitan ya saudara. Dan saya kasih tema dibaptis dalam Kristus. Dan saya percaya ketika saya bertanya kepada saudara, apakah di antara saudara sudah dibaptis? Saya percaya banyak di antara saudara yang sudah dibaptis. Yang merasa sudah dibaptis angkat tangan. Oh, hampir semua. Yang belum dibaptis angkat tangan. Baru 1-2 ya, tinggal 2 orang ya, enggak banyak. Saudara ingat pasti ya waktu dibaptis, hamba Tuhan mengatakan, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Ya. Tetapi saudara perlu tahu bahwa ketika saudara mengikuti baptisan itu sejatinya suatu liturgi, yaitu merupakan sakramen, itu merupakan tanda ya bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita akan memulai sesuatu hidup yang baru. Hidup yang lama kita matikan, hidup yang baru kita
peragakan, ya, yaitu hidup di dalam Kristus. Maka yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita, itu sejatinya adalah sejak kita baptis sampai sekarang itu apa yang kita alami, saudara? Yang kita rasakan itu apa? Ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu yang kita rasakan apa? Apakah ada perubahan di dalam karakter saudara? Ya, yang tadinya enggak emosi, sekarang sudah, yang tadinya emosi, sekarang enggak emosi, ya. Yang tadinya di dalam hatinya itu jahat, ya, sekarang hatinya bersih, ya. Apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami? Apakah saudara semakin hari merasakan bahwa oh aku kok hari ini bisa lebih baik dari kemarin? Atau apakah saudara merasa kok rasanya setelah saya baptis sampai sekarang itu saya selalu memiliki kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan. Kok saya enggak seperti dulu sebelum baptis ya, sekarang kalau sesudah baptis itu kok saya selalu rindu ada dalam persekutuan. Wah, kalau ada jam-jam ibadah dinanti-nantikan, kalau ada persekutuan berusaha untuk hadir. Atau apakah saudara merasa bahwa kok ternyata sampai saat ini ada ya rencana Allah dalam hidupku yang belum bisa aku penuhi. Aku baru bisa memenuhi 50%, 60%. Atau saudara merasa semakin hari kok aku sekarang semakin mengerti ya kehendak Allah dalam hidupku itu ternyata seperti ini. Saudara merasakan itu semua atau enggak? Kalau jujur sejatinya kita enggak merasakan, saudara. Enggak merasakan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempersoalkan. Kita enggak pernah memperkarakan kekristenan kita. Padahal sejatinya kekristenan itu berbicara tentang perubahan. Ya, kalau saudara dibaptis di dalam Kristus itu harusnya dari waktu ke waktu secara bertahap melalui proses. Saudara itu mengalami perubahan. Dari perubahan kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Dari saudara yang tadinya tidak mengerti apa kehendak Allah di dalam hidup saudara, saudara semakin ngerti kehendak Allah. Dari yang tadinya saudara itu mengenal Allah itu hanya cuman sebatas berkat-berkat lahiriah, sekarang mulai ngerti, oh ternyata Allah itu memiliki ketegasan. Oh Allah itu menghendaki saya harus taat dan lain sebagainya. Ya. Nah kita enggak pernah perkarakan itu sehingga jujur kita itu tidak pernah merasa harus berubah saudara. Enggak pernah merasa, bahkan tidak ada niat di dalam hati kita itu untuk berubah. Padahal sejatinya ketika kita ambil bagian dalam baptisan, kita menerima Yesus, itu kita memulai satu proses perubahan. Coba kita lihat apa yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Di mana dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu, atau tidak tahukah kamu, dengan kata lain apa kamu itu enggak ngerti, begitu ya, bahwa kita semua yang sudah atau yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya ketika kita dibaptis itu secara otomatis Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematian. Kita sudah meninggal sebelum secara fisik kita itu meninggal. Itu kita disamakan dengan Kristus. Supaya apa?
Supaya, perhatikan, sama seperti Kristus. Ya kan, kita kan disamakan dengan Kristus. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita disamakan dengan Kristus itu dalam hal apa? Dalam hal kalau Kristus itu mati lalu dibangkitkan ya oleh kemuliaan kita memiliki hidup yang baru. Artinya ketika kita dibenamkan di dalam air itu melambangkan bahwa manusia lama, hidup lama kita itu naik dari air, itu berarti saudara sudah sejak saat itu harus memulai hidup yang baru. Dengan apa? Itu cirinya apa? Cirinya adalah ia tidak berbuat dosa lagi. Ya, seseorang yang dibaptis di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Ya, dosa itu apa toh saudara? Dosa itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Tuhan tidak mau dan itu kita lakukan itu namanya dosa. Dalam bahasa Alkitab dipakai kata hamartia yang artinya meleset. Jelas ya saudara? Nah, saudara pasti berpikir begini, loh mosok sih orang kok bisa tidak berbuat dosa lagi? Kita lihat apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes, Kristus tetap berada. Artinya orang itu walaupun sudah dibaptis bisa ada di dalam Kristus tapi juga bisa ada di luar Kristus. Bisa ada atau hidup. Nah, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Artinya kalau kita sudah dibaptis dan tetap mengenal Allah, maka kalau Allah sampai berkata, aku tidak kenal engkau, itu kaitannya di sini saudara. Saudara bisa ngerti ya, kaitannya tuh di sini. Dan memang ketika kita itu tidak berbuat dosa, banyak orang mengatakan itu tidak mungkin, itu mustahil. Oh itu betul. Karena apa? Karena ketika kita itu berada di luar Tuhan, Alkitab berkata di Yohanes 15 ayat 5, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara nggak mungkin untuk tidak berbuat dosa kalau saudara berada di luar, saya ulang, jadi saudara itu tidak mungkin untuk tidak berbuat dosa kalau saudara tidak tinggal di dalam Yesus. Benar enggak kalimat saya ini? Kok saya jadi bingung ya? Kalau saudara tidak mungkin tidak berbuat dosa, tidak mungkin tidak berbuat dosa. Artinya pasti berbuat dosa kalau saudara itu berada di luar Kristus. Begitu maksudnya. Kalimat ini mengatakan begitu. Makanya di dalam ayat tadi, itu kita tidak berbuat dosa lagi. Saudara ngeh, saudara mudeng ya. Jadi kalau di luar Kristus kita pasti berbuat dosa. Tidak mungkin tidak berbuat dosa. Amin saudara. Nah padahal kita itu diproyeksikan untuk menjadi manusia Allah. Alkitab mengatakan seperti itu saudara. Oleh sebab itu tidak ada pilihan
Kita ketika mengklaim diri atau melabel diri sebagai orang Kristen, itu kita harus mengalami proses perubahan kodrat. Katakan amin. Pertanyaannya begini sekarang, kalau begitu Pak, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang mesti kita kerjakan supaya kita benar-benar bisa mengalami proses dibaptis dalam Kristus. Ingat ya, yang namanya dibaptis dalam Kristus itu bukan satu peristiwa atau bukan satu momentum. Maksudnya ketika saudara mendaftar baptis lalu dibaptis oleh hamba Tuhan, ini kan peristiwa saudara. Lalu setelah itu saudara berpikir sudah dibaptis di dalam Kristus. Salah. Karena yang namanya dibaptis di dalam Kristus itu harganya segenap hidup. Proses panjang seumur hidup kita. Terus berubah dari hari ke hari sampai kita serupa Kristus atau sempurna seperti Bapa ketika Tuhan memanggil pulang kita. Amin saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, jangan cepat puas dengan kekristenan kita. Jangan cepat puas. Ya, ketika kita sudah dipandang baik oleh orang-orang sekitar kita, oleh masyarakat kita, karena kita tidak melakukan pelanggaran moral umum, tidak merampok, mencuri, membunuh, iya kan? Tidak terjerat kasus narkoba misalnya, ya. Kita terhormat di masyarakat, kita pikir, oh itu cukup, ya. Kita puas dengan kekristenan kita. Padahal di dalam Efesus 4 ayat 15 jelas mengatakan, kita itu harus terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kita tuh harus bertumbuh terus ke arah Kristus. Artinya apa? Kita semakin hari itu harus semakin serupa Yesus. Serupa dalam hal apa? Apa rambutnya? Enggak saudara, karakternya. Katakan karakter Kristus. Yang harus kita ubah itu karakter. Karakter itu apa toh Bapak Ibu? Karakter itu watak, tabiat. Tahu saudara? Kalau orang dunia ngomong watok iso diobati, watak ora iso digowo, itu salah. Watak itu bisa diperbaiki. Di dalam Kristus karakter itu bisa diubahkan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pasangan hidup yang wataknya ya kan seperti itu bisa diubah. Ini berita baiknya. Amin saudara. Kalau saudara punya anak-anak yang saudara sudah pusing karena wataknya, ingat bisa diubah saudara. Ngerti ya saudara? Nah, tetapi sayang sekali banyak orang Kristen itu merasa aman, merasa nyaman karena tidak melakukan pelanggaran moral umum dan tadi saya katakan sudah dipandang baik, saudara, ya. Sehingga mereka merasa tidak lagi perlu berubah. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena mereka memiliki pemahaman yang salah tentang penebusan melalui darah Yesus. Sehingga mereka berpikir ketika menjadi orang Kristen, all in, semua sudah diterima. Keliru saudara. Padahal sejatinya enggak begitu. Penebusan oleh darah Yesus, saya jelaskan sedikit ya saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya, dia memang menguduskan kita melalui darahnya. Darah Yesus suci menebus dosa kita. Sehingga kita disucikan untuk sementara waktu. Kenapa? Karena ketika kita terima Yesus, kita itu masih morat-marit hidup kita. Kita itu karakter kita masih jelek, tetapi sementara waktu dianggap kudus, dianggap suci oleh darah Yesus.
Allah Bapa enggak melihat kita, tapi melihat putra tunggalnya yang sudah berkorban. Jelas? Lalu kita bisa dibawa kepada Allah Bapa, diperdamaikan. Tadinya kita kan musuh Allah nih, deket saja enggak bisa saudara. Tetapi oleh darah Yesus kita diperdamaikan, kita bisa berhubungan kembali dengan Allah Bapa. Lalu ini poin penting, Allah Bapa itu memberi kita rohnya, Roh Kudus Allah. Sehingga di dalam diri kita itu termeterai roh Allah, ada Roh Kudus Allah dan dikatakan sebagai bait Allah. Bukan bagian bait Allah, tapi bait Allah, rumah Allah. Tubuh kita itu rumah Allah, saudara. Ngerti saudara? Darah Yesus itu berhenti sampai di situ, saudara. Ya, sampai kita diberi Roh Kudus. Makanya kalau peringatan hari-hari raya orang Kristen itu mesti lengkap dari kelahiran dan yang terakhir ditutup dengan turunnya Roh Kudus. Supaya kita ingat saudara. Lah, setelah Roh Kudus turun di dalam diri kita, upaya Allah untuk menyelamatkan kita itu udah selesai, tergantung kita. Kita yang masih morat-marit, yang masih ada kodrat dosa, yang masih bisa berbuat salah, yang masih bisa berbuat dosa, nah harus berusaha mematikan dosa, kodrat dosa yang ada di dalam diri kita dengan pertolongan Roh Kudus. Itulah dikatakan, di luar aku engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus maksudnya kamu enggak mungkin bisa tidak berbuat dosa. Enggak mungkin, pasti kamu berbuat dosa. Tetapi karena tubuhmu itu bait Allah, ada Roh Kudus, ada Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam kamu. Kamu mesti bisa, mesti bisa. Kalau sampai kamu berpikir apa mungkin, itu enggak mungkin Pak, itu enggak bisa. Berarti saudara tidak mempercayai Allah. Tidak mempercayai Allah karena saudara tidak mempercayai apa yang dituliskan dalam firman. Firman jelas kok mengatakan harus bertumbuh ke arah Kristus. Tadi kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi, jelas kok. Enggak perlu ditafsir-tafsirkan, jelas kok. Kalau saudara sampai enggak percaya, lah berarti saudara percaya kepada siapa? Itu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita mengerti. Itulah sebabnya jangan cepat puas. Jangan saudara, jangan. Karena di dalam diri kita itu masih ada natur atau kodrat dosa. Kalau dikatakan lihatlah anak domba Allah mengangkut dosa dunia di dalam Yohanes 1 ayat 29. Itu artinya dosa kita ditebus tetapi kodrat dosa kita itu masih ada. Kita masih bisa berbuat dosa yang harus diselesaikan oleh diri kita sendiri. Yaitu manusia lama kita. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan sebab kamu harus meninggalkan manusia lamamu, kamu, bukan Tuhan, tetapi kita sendiri. Karena yang ada kodrat dosa adalah diri kita. Maka kita yang harus menyelesaikan. Bisa ngerti saudara? Amin. Enggak terlalu cepat ya, bisa dimengerti. Itu yang pertama saudara yang harus kita kerjakan. Jangan cepat puas ya. Jangan merasa sudah baik, jangan ya. Yang kedua, miliki waktu berkualitas dengan Tuhan. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama, dengan serius, dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Artinya bagaimana kamu berkebiasaan hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa muncul ayat ini? Ini peringatan
Kenapa kita mesti diperingatkan? Karena kebanyakan kita, kalau tidak boleh dikatakan tidak, ya jarang sekali memeriksa hidup kita. Kita itu lebih sering memeriksa hidup orang lain, saudara. Kita pinter ngomong kalau soal orang lain. Tapi kalau ngomong tentang diri sendiri, enggak pinter, saudara. Dan enggak mau, saudara. Bener enggak? Wah, kalau ngeritik si A tuh begini, harusnya kan begitu. Kamu tuh kok begitu, harusnya begini. Pinter, saudara. Dalih alasannya juga lengkap, utuh. Tetapi enggak pernah memeriksa diri kita sendiri. Ya, tanpa kita sadari, sejatinya kita itu lagi terjerumus. Kita itu lagi tenggelam di dalam hari-hari yang jahat. Yang dimaksud jahat di sini adalah mengkondisikan manusia untuk semakin menjauh dari Allah. Ya, memberikan keadaan kepada manusia untuk berjalan menuju kepada kebinasaan kekal. Nah kita itu sedang ada di sana, saudara. Saat ini, baik saudara dan saya sedang jalan bareng-bareng. Apa enggak ngeri, saudara? Kalau saudara sampai berpikir, enggak tahu Pak, enggak ambil pusing. Berarti kuasa gelap sedang menguasai pikiran saudara. Karena ini kenyataan seperti itu kok. Saudara, tahu ya, hari-hari ini jahat, saudara. Jangan saudara pikir ini memang saat ini kenikmatan dunia itu sedang dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, dari konglomerat sampai yang melarat ya. Semua itu bisa menikmati kenikmatan dunia sesuai bagiannya masing-masing. Amin, saudara. Amin. Jadi tanpa sadar kita itu tenggelam di dalam apa? Di dalam reoni-reoni. Di dalam apa? Di dalam kuliner-kuliner. Di dalam apa? Di dalam kesenangan-kesenangan. Di dalam hobi-hobi kita, saudara. Di dalam coffee shop, saudara. Di dalam wedangan-wedangan, saudara. Kita tenggelam di sana, kita tenggelam. Bukan dilingkupi Tuhan, tetapi dilingkupi oleh percintaan dunia, saudara. Yang mana jarang kita waspadai, karena kita berpikir itu kewajaran. Wajarlah Pak, saya kan juga ke gereja Pak. Lah anehnya kalau ke gerejanya lebih dari sekali dikata-katain, saudara. Kamu sok suci, kamu sok rohani, ngapain? Kayak kalau sudah ke gereja tiap hari terus uang turun dari langit ceplok. Ya enggak, kamu enggak kerja, enggak dapat duit. Wow, pinter kalau kasih tahu, saudara. Tetapi tanpa sadar kalau melakukan kesenangan-kesenangan, melakukan hobi, itu menyita tidak hanya keuangan, tetapi energi, pikiran, dan tenaga, saudara. Dan tanpa sadar gereja akhir zaman ini disibukkan dengan banyak kegiatan, saudara. Enggak sadar, enggak diukur apakah kegiatan itu membawa kepada perubahan atau tidak. Pokoknya metodenya dibanyain, pokoknya kegiatannya dibanyain. Wah, kalau ada kegiatan jangan ditanya, saudara. Yang datang jumlahnya maksud saya, enggak usah ditanya. Bisa dilihat absennya. Tetapi kalau untuk pertumbuhan rohani, ya persekutuan doa, ya, wah jarang bisa dihitung. Kalau saya bicara seperti ini bukan bermaksud menyinggung saudara, sama sekali enggak punya maksud. Ini umum, saudara. Kalau saya bertemu hamba-hamba Tuhan, di mana-mana kayak itu, saudara. Seperti itu di banyak gereja. Itu artinya apa? Kita lagi tenggelam dengan dunia ini. Yang mana satu hari kelak ya dunia ini akan
dimusnahkan, saudara. Itulah sebabnya kita harus pakai waktu kita secara berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Saudara jangan berpikir kalau begitu saya enggak boleh apa-apa, Pak. Enggak lah, saya berkali-kali mengatakan bukan itu maksudnya. Tuhan pasti beri kesempatan kepada saudara, beri waktu kepada saudara untuk kewedangan, untuk kuliner, untuk ke coffee shop, untuk wisata. Pasti dikasih waktu sesuai bagian saudara. Tapi jangan sampai tenggelam di sana. Yang ngerti ngomong amin. Tetap boleh. Tuhan kasih kesempatan sesuai bagian kita, saudara. Tapi jangan sampai tenggelam, jangan sampai itu menyita seluruh hidupmu. Sehingga engkau melupakan Tuhan, sehingga engkau melupakan pekerjaan Tuhan. Tidak ingat lagi jam-jam doa, saudara. Jangan sampai begitu, saudara. Amin, saudara. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita memiliki waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu apa? Kita berdoa. Bukan bermaksud promosi, tetapi kenyataannya memang di sini ada doa pagi dan doa malam. Bukan bermaksud memaksa saudara. Ingat loh ya, saya enggak maksa saudara loh. Siapa sih yang maksa saudara? Ya bisa maksa saudara. Tak kasih tahu ya, Tuhan Yesus sendiri tuh enggak bisa maksa saudara. Jangan dipikir bisa, karena saudara sudah dikasih kehendak bebas. Tuhan tinggal mengingatkan, kalau saudara enggak mau diingatkan, ya enggak apa-apa. Wong Tuhan enggak repot kok. Tuhan enggak membutuhkan saudara. Pertanyaannya saudara butuh Tuhan enggak? Kalau ditanya butuh Pak, kenapa butuh? Lah saya sakit kok. Saya dari kecil sorot terus, saya pengen punya duit, saya pengen kaya. Ya, butuh, tapi butuhnya untuk hal-hal lahiriah. Enggak butuh Tuhan, butuh berkatnya, butuh kuasanya. Lah butuhnya Tuhan kapan? Ketika nanti semakin hari semakin tua, sudah tidak bisa menikmati hidup karena makan harus dibatasi, ada sakit penyakit yang mengganggu, nggak bisa jalan jauh lagi, nggak bisa pergi-pergi, mulai merasakan. Ternyata yang tak butuhkan cuman Tuhan. Semakin hari, apalagi ketika di ujung maut, sudah nggak bisa apa-apa. Saya bertemu dengan seorang rekan saya, usianya seusia saya, diminta untuk mendoakan. Saya datang ke rumah sakit, ternyata lehernya sudah dilobang, saudara, dimasukin selang untuk makan. Sini sudah dimasukin selang untuk pernafasan. Saya tanya istrinya, kenapa bisa begini? Katanya kena penyumbatan pembuluh otak, ada diabetes, ada ginjal, ya. Komplit, ya, kayak bakso, saudara. Bener enggak, saudara? Butuh Tuhan, ketika itu butuh Tuhan, saudara. Butuh. Padahal enggak kenal. Coba saudara butuh siapa? Pejabat di sini, saudara enggak kenal, bisa enggak? Saudara langsung ke sana ngomong, Pak, saya tolong dibantu. Didengar enggak kira-kira? Mosok sih kita mendadak seperti itu? Itu kan kita memanfaatkan namanya. Justru ketika kita sehat, tanamkan bahwa saudara itu tidak bisa dan hidup sendiri. Saudara pasti butuh Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita berdoa, bersaat teduh dengan Tuhan. Perkarakan hidupmu. Tanya kepada Tuhan, apakah masih ada dalam diriku ini percintaan dengan dunia? Tuhan pasti kasih tahu, Roh Kudus pasti kasih tahu saudara. Saudara harus perkarakan, saudara. Adakah dosa-dosa yang tersembunyi? Adakah kesalahan-kesalahan yang tidak aku sadari, Tuhan? Ingatkan, tabib datang itu bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Yang sakit siapa? Saudara dan saya. Yuk periksa. Kalau periksa Tuhan kasih resep, resepnya dihabiskan, diminum. Jangan dikasih resep, dibiarin. Sembuh enggak saudara? Atau saudara resepnya dibeli tetapi setengah enggak dilanjutkan.
Begitu juga firman Tuhan. Harus yang murni, yang utuh. Jangan saudara tangkap hanya sebagian. Ngerti saudara? Saudara perkarakan. Dan ketika saudara memperkarakan itu berproses. Pertama mungkin malam hari. Oh, setiap malam kita berperkara dengan Tuhan. Tetapi itu latihan. Ujungnya apa? Ujungnya setiap saat kita memiliki satu refleks. Ya, bahwa kita ngerti, oh ini bukan kehendak Tuhan, enggak akan saya lakukan. Oh ini bukan rencana Tuhan dalam hidupku, enggak tak ambil. Seperti kalau orang pantang atau orang alergi sesuatu. Misalnya nih, ada orang yang enggak suka durian, saudara. Betul ya saudara? Ketika lewat ada penjajah durian, baru 50 meter saja perutnya sudah mual, mau mutah. Loh kok bisa begitu? Karena memiliki kepekaan yang tinggi. Amin saudara. Lah dalam diri kita harus bisa seperti itu saudara. Saudara harus memiliki kepekaan seperti itu. Wah kalau aku ngomong gini ini melukai nih. Ya udah nggak jadi omong. Ngerti saudara? Wah kalau saya melihat orang itu berhasil baru muncul rasa iri. Wah ini enggak cocok ini. Tuhan enggak menghendaki, jangan dilanjutin. Amin saudara. Itu harus sampai tingkat rohani yang seperti itu saudara. Nah sekali lagi jangan saudara berkata itu enggak bisa Pak. Jangan, tadi sudah dijelasin. Amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita harus tumbuhkan gairah untuk mengasihi Tuhan. Ya mengasihi Tuhan itu gampang sekali diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dibuktikan. Makanya Tuhan Yesus sempat tanya kepada Petrus sampai berapa kali saudara? 3 kali. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab apa? Saya tanya saudara. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kira-kira Tuhan Yesus dengar enggak sih? Halo? Dengarlah, dengar. Ya. Tahu enggak kalau Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Tahulah, betul enggak? Ikut terus kok. Iya kan? Tetapi Tuhan tanya sampai 3 kali saudara. Artinya enggak mudah mengasihi Tuhan Yesus. Padahal sangat jelas itu kemutlakan bagi orang percaya. Seperti dituliskan dalam Matius 22 ayat 37. Supaya kita itu dijadikan hukum yang terutama dan yang pertama. Supaya apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Seluruh hati. All out. Segenap jiwa. Segenap akal budi. Ya, kalau di kitab Ulangan dikatakan segenap kekuatanmu. Jadi tiap-tiap orang beda. Karena kekuatannya, strength-nya beda-beda. Amin saudara. Tetapi Tuhan ngerti. Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan segenap hati atau belum? Susah apa susah? Saudara pernah enggak memikirkan, wah aku tak mengasihi Tuhan begitu. Salah satu caranya adalah kita harus menjadikan Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan di dalam. Pujian pernah saya nyanyikan, engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa.
Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Pernah enggak sih saudara berpikir aku hutang kebaikan, aku hutang kehidupan kepada Tuhan? Saudara, kalau itu terus kita dengung-dengungkan, kita katakan engkau kebahagiaan satu-satunya dalam hidupku, ya kita membangun imajinasi itu. Maka imajinasi itu akan membangkitkan pikiran kita, akan membangkitkan semangat kita, akan membangkitkan gairah kita, dan memberi energi kepada kita. Energi artinya tindakan. Kita mampu bertindak, kita mampu berbuat, menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita tidak mungkin tinggal diam melihat pekerjaan Tuhan. Kita pasti punya hati bagaimana bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalaupun kita sudah diberi pekerjaan Tuhan, kita ngerti, oh Tuhan kasih aku pelayanan ini, pasti itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Enggak mungkin dengan malas-malas, enggak mungkin dengan motivasi yang salah. Karena pengennya balas budi. Amin saudara. Dengan orang saja kita bisa berhutang kehidupan, ya, berhutang kebaikan. Kita bisa mundur-mundur, kita bisa baik dengan orang-orang tertentu yang sudah menolong kita. Tetapi pertanyakan kepada diri saudara, apa yang saudara perbuat kepada Tuhan? Sudahkah saudara merasa berhutang kehidupan, berhutang kebaikan saudara? Oleh sebab itu saudara, mari melalui kebenaran firman ini kita diingatkan. Ya, gairah itu harus kita munculkan. Dan ketika kita memang benar-benar meniat, maksud saya niat untuk memunculkan gairah-gairah itu, maka yang harus kita kerjakan, kita mulai belajar melepaskan kebiasaan, kesenangan, hobi-hobi, ya, segala gairah-gairah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kita mulai rajut, seperti kita merajut satu karya seni yang indah, sedikit demi sedikit, step by step. Tetapi pasti tiap hari selalu ada kemajuan, tiap hari pasti ada progres, tiap hari pasti lebih baik dari hari kemarin. Dan itu ditandai dengan rasa yang terus bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang dialami di dalam hidup kita. Tandanya hati kita tetap tenang, tetap damai. Karena kita tahu kita tidak sendiri, kita berjalan bersama Allah yang hidup saudara. Allah yang menopang kehidupan kita, yang telah mengampuni dosa kita, ya, yang telah membebat luka-luka kita. Kita mempercayai itu, maka kita bisa tenang. Seperti yang dikatakan pemazmur, di mana dia katakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Mazmur 73 ayat 25. Itu menunjukkan sang pemazmur benar-benar menghayati bahwa satu-satunya kebahagiaan, satu-satunya kekasih abadinya adalah Tuhan saja, saudara. Bahkan di dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Satu kerinduan, kehausan yang tinggi. Marilah kita mencontoh, kita teladani kehidupan sang pemazmur yang menjadikan Tuhan sebagai kekasih abadinya. Kita terus berubah karena kita sudah dibaptis. Ya, saudara jangan ngomong tahu gitu, saya dulu nggak mau baptis Pak. Atau yang mau baptis nggak jadi Pak. Oh jangan saudara, itu pilihan yang tepat kok justru. Begitu saudara dibaptis, saudara memulai hidup baru. Meskipun di mata manusia itu tidak mungkin, tetapi Tuhan menolong melalui Roh Kudus-Nya. Saudara dimampukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan satu pujian, ya Bapak beri aku mengerti. Keadaanku di matamu, masihkah ada dosa tersembunyi?
kesalahan tak kusadari. Bukalah pengertianku agar aku kenali diriku sendiri. Beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Mari saya undang bangkit berdiri saudara, kita pujikan dari awal. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepada Bapa pada pagi hari ini. Buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu untuk sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa, bahwa kami dibaptis dalam Kristus itu sangat luar biasa artinya. Terima kasih Bapa, kami tidak mau main-main kami dengan hidup kami Bapa, tapi kami ingin layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepada Bapa pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah saudara ke rumah masing-masing. Kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun,
dan memberkati saudara semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin.